Pemirsa, keputusan pemerintah yang menolak impor KRL bekas dari Jepang sebagai pengganti kereta KRL Jabodetabek telah membuat was-was sejumlah pengguna kereta komuter. Bila tidak ada kereta pengganti karena tidak jadi mendatangkan kereta bekas dari Jepang, lalu bagaimana caranya KRL mengangkut penumpang yang jumlahnya saat ini sudah berjubel? Melalui sambungan daring kita sudah terhubung dengan Pak Trubus Radiansyah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, dan juga bergabung Mas Gusti Raganata, komunitas KRL Mania. Selamat sore Bapak-Bapak, selamat bergabung dengan kami, salam sehat. Selamat sore Mas. Ya, sedianya kami juga mengundang dari pihak PT KCI, namun belum ada respon hingga 17.23 ini. Bapak-Bapak, saya mau ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus, dari kacamata Anda melihatnya secara teori apakah benar okupansi KRL belum 100%, tetapi pada jam-jam sibuk sudah lebih dari 100%, Pak Trubus? Pak Trubus, bisa mendengar suara dari studio? Baik, Mas Gusti, sembari menunggu Pak Trubus memberikan pandangannya, Mas Gusti, Anda sebagai komunitas KRL Mania, pandangan seperti apa? Kalau dari pemerintah ini kan positif, tidak akan mendatangkan barang impor dari Jepang untuk pengganti yang sudah pensiun ini, Mas Gusti. Ya, jadi kalau dari menurut saya ya, kacamata teman-teman KRL Mania, kami sangat menyayangkan ya terkait audit BPKP terakhir yang menyebutkan bahwa seolah-olah kereta api ini belum optimal. Adalah yang kita tahu hampir setiap hari kereta api di masa-masa ini udah hampir kembali ke masa-masa sebelum pandemi. Dan kalau misalkan saya tantang kembali para auditor BPKP untuk ikut atau naik di dalam kereta, dia akan merasakan di rush hour dan juga sampai malam gitu. Maka sampai jam 10 malam kita masih penuh gitu. Ini artinya kan udah ada pergeseran jadwal gitu yang tidak bisa ditanggulangi, sehingga impor ataupun kebijakan retrofit menjadi sangat urgent saat ini. Baik, tapi kalau Anda merasakan sendiri tidak sebagai penumpang KRL, ada jam-jam sibuk di mana membludaknya para penumpang, dan sejauh ini apakah ada gangguan, ada keterlambatan karena sesuatu hal teknis misalkan, Mas Gusti? Ya, dengan hal yang tadi Mas sampaikan gitu ya, kebijakan kereta apian ini ya perlu dipertimbangkan kembali, apalagi pengambilan kebijakan di atas sih banyak sekali yang tidak menggunakan kendaraan umum ya, sehingga butuh sebuah empati ya, sehingga para pengambil kebijakan ini bisa melihat dan merasakan langsung bagaimana keadaan yang ada di belakang. Anda merasa ada potensi ATAPERS, bukan penumpang ATAPERS, kalau kita melihat sebelum ada pembenahan di PT Kereta Api Indonesia kan banyak sekali penumpang yang berada di atap kereta, membahayakan dari para pengguna jalan tentunya dan juga dirinya sendiri. Dengan adanya potensi jumlah penumpang, kalau KCI menyatakan akan ada 1 juta penumpang di akhir tahun 2023 ini, potensi penggunaan KRL akan menjadi penumpang ATAPERS, Mas Gusti. Ya, yang saya lihat sih kalau jadi ATAPERS lagi kembali seperti di zaman 2010 ke bawah ya, itu sih tidak akan mungkin ya. Akan tetapi kalau menurut saya yang mungkin tidak terangkut adalah kalau misalkan kita lihat beberapa video viral beberapa yang lalu, kalau ada penumpang terpaksa naik gitu ya dari pinggir KRL seperti itu ya, mungkin ya. Jadi seperti tidak, dan kita akan sangat makin jadi pepes ya istilahnya bahasa teman-teman di rocker itu ya, rumah kereta itu. Dan ya ini kita harus berangkat lebih pagi dan bisa jadi ekspektasi menyampainya lebih siang, karena kita harus mengalah pada orang-orang yang datang lebih pagi juga gitu. Ini kan di pemerintahan sendiri ada dinamika yang terjadi antara Menperin, Menteri BUMN. Kalau dari Menperin sudah positif menyatakan tidak akan impor barang impor dari Jepang untuk kereta yang akan dipensiunkan. Tapi kalau dari Pak Erick Thohir ada kemungkinan untuk melakukan impor karena memenuhi jumlah penumpang yang membludak. Kalau Anda melihatnya dua pandangan ini seperti apa, Mas Gusti? Kalaulah Anda setuju dengan impor, apakah merasa was-was kalaulah nanti kalau impor barangnya tidak bagus yang kita terima?
Sebetulnya kalau kita bicara soal sejarah impor kereta api ya, itu mudah dimulai dari sejak tahun 2000-an. Pertama kali datang itu kita tidak beli, tapi hibah bantuan dari JR East ya kalau tidak salah ya. Itu seri Tokyo Metro 6000. Nah setelah itu baru kita beli di beberapa tahun, dari tahun 2004, 2008 dan beberapa kali gitu. Bahkan kalau misalnya kita nilai gitu ya, apa yang diimpor diberikan oleh Jepang saat itu dan kita gunakan saat ini adalah beberapa diantaranya masih digunakan di Jepang sendiri gitu. Artinya kereta impor masih dianggap layak untuk digunakan, dan di Jepang sendiri itu masih digunakan di antara jarak-jarak yang cukup jauh ya, sehingga menurut saya cukup layak gitu kereta impor itu. Dan antara Kemenperin, tarik menarik antara Kemenperin dan Kementerian BUMN harusnya bagi saya adalah dari kedua kacamata kementerian tersebut yang paling penting adalah mana yang paling penting untuk kemaslahatan publik lebih banyak. Gitu. Jangan sampai hanya memikirkan hanya tupoksinya masing-masing, karena kan Kemenperin kan ditargetkan untuk mendorong TKDN gitu ya, sedangkan KAI di bawah Kementerian BUMN mungkin melakukan pelayanan publik gitu ya. Dan bagi saya yang paling penting adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang paling baik saat ini sih. Baik, kalaulah Anda sepakat dengan impor dari Jepang untuk kereta bekas tersebut, artinya Anda menyinggung tadi soal retrofit ya, Mas Gusti. Langkah retrofit yang akan dilakukan oleh PT KCI ini perlu dilakukan sesegera mungkin, peremajaan kereta tersebut sebagai bentuk pengganti dari kereta yang akan dipensiunkan. Ya, betul Mas. Karena dalam jangka pendek ya, retrofit ini dapat menjadi jalan tengah antara pihak-pihak yang menolak impor dan juga bagi kami para pengguna juga ya dari PT KCI yang membutuhkan segera untuk menggantikan sekitar 19 kereta yang perlu digantikan. Walaupun demikian sebetulnya dari segi kos anggaran, retrofit juga cukup mahal sebetulnya dan belum tentu jadi jaminan bahwa kereta yang diretrofit dapat beroperasi sebagaimana layaknya saat ini. Gitu. Baik, ini kan masih belum final ya, ada isu yang mencuat bahwa ada kemungkinan yang akan dibahas di pemerintahan adalah kalau dari Pak Erick Thohir tadi kan dikatakan bahwa akan mengkaji ulang perlu tidak untuk impor karena pemenuhan kereta pensiun ini. Anda melihatnya tidak bulatnya suara pemerintah dalam hal perkereta api nasional ini untuk pemenuhan kereta api di Indonesia seperti apa, Mas Gusti? Ada perbedaan soal impor dari Jepang, kemudian retrofit, kemudian juga menolak impor ini karena mendukung pembangunan perkereta api nasional di Indonesia. Sebetulnya saya juga begini ya, kita harus lihat pembangunan kereta api ini dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan jangka panjang, saya kira saya setuju dengan pihak-pihak yang membangun ya, perlunya membangun perindustrian kereta api. Namun kan dalam membangun perindustrian ini, itu kan perlu waktu dan juga perlu dicoba secara panjang. Memang sebetulnya beberapa waktu lalu kereta Made in Inka ya, itu sudah pernah digunakan dan saat ini digunakan di KRL Jogja Solo. Memang waktu digunakan di Jabodetabek memang masih banyak masalah ketika itu, sehingga menurut saya memang perlu uji coba lebih lama seperti yang kita lakukan di Jogja dan Solo sebelum kita benar-benar mengadopsi 100% merek Indonesia. Nah, sembari kita membangun industri tersebut, ada baiknya kita dalam jangka pendek melakukan sebuah antisipasi untuk melakukan pelayanan publik sehingga tidak terjadi kemarahan publik yang lebih luas dan juga perpindahan dari orang yang menggunakan kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi lagi. Sedangkan kan kita udah tahu jalanan macet, kos untuk subsidi energi akan membengkak kalau misalkan orang menggunakan lagi sepeda motor. Harusnya pemerintah jika konsisten dengan penurunan emisi karbon, pengalihan subsidi dan pengalihan masyarakat dari pribadi ke publik, harusnya pemerintah dalam jangka pendek harus menyiapkan kebijakan yang terbaik untuk pengadaan kereta ini sehingga layanannya akan jadi lebih baik. Baik, saya tangkap poinnya karena kita sudah terhubung dengan Pak Trubus. Pak Trubus, tadi suara dari komunitas KRL Mania, Mas Gusti mengatakan bahwa lebih sepakat untuk impor kereta bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan kereta yang akan dipensiunkan. Kalau dari pandangan Anda seperti apa? Apakah Anda juga akan bersuara untuk pemenuhan kereta api ini di Indonesia? Kalaulah pemerintah ini masih mendukung soal pembangunan kereta api nasional di Indonesia, masih cinta produk lokal. Iya, menurut saya menurut saya itu harusnya pemerintah tetap melaksanakan ini melarang untuk impor gitu, melarang untuk impor karena
yang terjadi itu kan kita sejak tahun 2013 sebenarnya waktu itu menterinya masih Dahlan Iskan itu sudah ada moratorium untuk impor apa istilahnya kereta ini dari Jepang itu kereta bekas. Karena masalahnya kan yang kedua menurut saya ini persoalan ini Mas apa perencanaannya itu yang sangat amburadul, yang sangat lemah dan terkesan di situ dibuat apa sebagai fit kompli. Jadi seolah-olah nanti sudah dalam situasi kepepet terus akhirnya ujung-ujungnya ini Mas apa impor gitu loh. Jadi impor ini dijadikan alat sebagai apa cara agar pemerintah itu posisinya tidak berdaya pada akhirnya menyetujui adanya impor itu gitu loh Mas. Dan yang ketiga menurut saya kan impor sendiri menjadi problem karena akhirnya melemahkan pengembangan industri Indonesia terutama Inka kan. Kalau perencanaannya awal saja sudah matang tidak amburadul saya rasa itu sudah nggak ada istilah impor mobil apa istilah kereta bekas itu nggak ada lagi gitu loh Mas. Iya, yang terjadi malahan ini adalah internal ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri karena permasalahan dari produksi itu sendiri. Harusnya ada dikalkulasikan matang, well prepare soal ini Pak Trubus. Pak Trubus, kalau Anda melihatnya secara teori apakah benar okupansi KRL belum 100%, tetapi pada jam-jam sibuk sudah lebih dari 100%? Iya, kalau itu ya, itu kan yang disampaikan oleh ini kan apa rekomendasi dari BPKP kan. Artinya okupansinya itu hanya pada jam-jam sibuk saja, tapi kalau jam-jam normal itu masih dalam arti masih apa mencukupi lah gitu memadai. Nah, masalah okupansi ini. Cuman persoalannya kemudian kan ini masalah manajemen sebenarnya bagaimana kita mengatur pada jam sibuk itu apa persoalan kereta ini bisa tepat waktu. Karena kan sebenarnya kan tiga hal ini masalah waktu ya, masalah waktunya sendiri, kemudian dalam hal ini masalah lifetime-nya dari kereta kalau kita menggunakan kereta ini kan maunya kan cepat gitu loh Mas, cepat gitu kan. Jadi dalam hal ini memang hal-hal lain yang tentu saya melihat itu justru ada kesengajaan bagaimana kemudian kondisi yang ada ini memainkan adanya ini perilaku-perilaku koruptif yang masih berjalan di situ gitu sehingga ujung-ujungnya yang dipilih adalah impor itu gitu Mbak. Baik. Tapi kalau okupansinya tetap okupansinya sebenarnya masih memadai gitu loh Mas. Artinya tinggal bagaimana pengaturannya secara baik menurut saya itu Mas. Perlu pengaturan secara baik. Tadi Mas Gusti juga menyinggung soal retrofit nih Pak Trubus. Langkah yang bisa diambil ke PT KCI adalah retrofit atau penambahan untuk rangkaian kereta baru atau teknologi baru. Dalam bahasa lain adalah peremajaan kereta. Kalau Anda melihat seperti apa? Apakah perlu kita melakukan retrofit? Iya, retrofit itu bisa dilakukan. Itu hanya pada saat bodinya saja. Tapi untuk kaitan dengan mesin segala kan tetap saja harus mengganti semuanya kan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Masanya waktunya sendiri membutuhkan paling tidak 2 tahun itu Mas untuk melakukan. Ini kan harus dibawa ke depo kan, istilahnya ke gudang untuk ke bengkel lah, paling tidak untuk diperbaiki semuanya. Jadi itu memakan waktu tersendiri. Yang kedua menurut saya permajaan ini sendiri juga menyebabkan lifetime itu sendiri seringkali hanya jangkanya pendek, misalnya hanya waktu 5 tahun misalnya atau paling maksimal 10 tahun. Padahal kalau kita beli baru kan bisa 50 tahun Mas itu. Artinya di sinilah kemudian ada efisiensi kan sehingga kalau ini pakai permajaan ini sebenarnya jadi boros Mas itu. Karena itu nanti ujungnya spare part-nya juga beli terus gitu Mas. Baik, terakhir saya minta closing statement dari Pak Trubus, mungkin sedikit juga ke Mas Gusti, bagaimana untuk kedepannya mengakhiri polemik yang terjadi. Silakan Pak Trubus terlebih dahulu. Ya, kalau saya tetap pemerintah harus satu menggenjot dalam hal produksi dalam negeri sehingga tidak perlu impor. Jadi tidak perlu impor lagi. Jadi ini harus dikembalikan pada PT KAI untuk mempunyai perencanaan yang matang. Selama ini kan perencanaannya itu amburadul sehingga dia nafsunya untuk selalu impor gitu. Jadi ini cara berpikir itu harus ditinggalkan gitu loh Mas. Yang kedua, menurut saya bagaimana kemudian pembenahan jam waktu sendiri, karena ini masalahnya kan masalah waktu, kemudian masalah lifetime, kemudian masalah cost-nya, biayanya. Kalau kita misalnya impor itu memang lebih murah Mas, karena taruh aja 1,6 satu gerbong. Kalau 10 berarti kan cuma 16 miliar Mas, lebih murah itu. Baik Pak Trubus, sayang sekali saya minta maaf juga ke Mas Gusti, waktu kita terbatas. Terima kasih atas pandangan pada sore ini. Ada Pak Trubus Radiansyah, Ketua Umum Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia, dan juga Mas Gusti Raganata Komunitas KRL Mania. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat. Salam sehat.